Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, sebelumnya suaranya terdengar? Alhamdulillah terdengar, Ustaz. Oh iya, baik, alhamdulillah. Baik, sebelumnya kita buka dulu saja ya. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Eh, Sebelumnya mohon maaf atas keterlambatan Ana karena di sini baru selesai sholat subuh itu pukul 5.15 tadi. Jadi mohon maaf, Oh iya. jadi menunggu gitu. Enggak apa-apa, Ustaz. Ana juga telat tadi. Kirain udah mulai. Gak apa-apa. Kebetulan sama ya di sini juga Ana di Bandung, jadi baru selesai apa agak mundur gitu ya waktu sholatnya. Oh, antum Baik. di mana, Ustaz? Bandung? Ana di Katapang, di Oh, Masya Allah, Kabupaten kata Bandung, orangnya. ya dekat Nah, nah, Soreang. nah. Mungkin sebelum kita mulai, mungkin Ana izin memperkenalkan diri dulu. Ana atas nama Muhammad Dafa Al-Fatir. Mungkin dipanggil aja Kang Dafa aja gitu. Oh, Tidak nah. perlu itu nggak apa-apa karena mungkin apa, Ana juga sebenarnya bukan pengajar tapi pembersama saja, eh, pembersama pelajar aja gitu. Eh, Nah, Ana tinggal di Bandung dan saat ini alhamdulillah Ana sedang menempuh studi juga di alhamdulillah di Lipia. Dan ya insya Allah Ana izin membersamai belajar dengan Kang Kendi ya. nah, Ustaz. Oh ya, ahlan wa sahlan. Kang Kendi dari Bandung juga atau? Eh, Ana di Bandung, Ustaz, di Raja Wali, Ustaz. Oh, Raja Pajajaran, Wali. dekat Bandara Hussein. Oh, Masya Allah. Mungkin daerah Iya, kotaan berarti ya? Daerah kota Bandung iya. berarti. Masuknya kota Bandung. Oh, Salam Masya kenal, Allah. Ustaz. Mohon bimbingannya, Ustaz. Ya, salam kenal juga. Insya Allah semoga Allah mudahkan pembelajaran kita semua. Amin ya Rabbal Amin. alamin. Amin. Halo Ustaz, nggak ada suaranya. Apa masih masih terhubung nggak sih Ustaz? Oh, cek. Oh ini. Oh, mungkin agak Oh iya. terlalu sebentar. Ya, nah Oh agak ya. lebih. Eh, Sebelumnya Kang Kendi ada PDF-nya atau ada kitabnya? Yang ini ya Ustaz ya? Iya, sahih betul. Yang itu. Ya ini ada Ustaz. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fikum. Baik, gak apa-apa. Ana juga izin sambil share screen juga karena sambil nyatat juga ya. Ana izin share screen sebentar. Nah Ustaz. Ada ininya Kang, share screen-nya. Apa muncul Ustaz? Oh ya, alhamdulillah. Baik. Baik, Bismillah, kita coba mulai. Oh ya, ininya. Kedar Allah. Atau kayaknya jangan share screen ini deh. Sebentar. Nah, baik. Udah ada ya Kang ya, share screen-nya? Muncul tapi bukan. Nah itu muncul WhatsApp ya. Oh iya, jadi ini dulu Oh iya. ke WhatsApp. Muncul Ustaz.
Afwan Ustaz, kalau di majelis boleh, kalau misalkan diselingi karena sambil minum itu boleh atau nggak diperkenankan? Oh, nggak apa-apa, boleh sambil Hmm. apa? Barangkali mau minum, Iya, nggak apa-apa. Mungkin kita agak nyantai aja supaya iya tidak Ustaz, biar nggak kaku terlalu ya. tegang. Nggak apa-apa, boleh sambil minum. Kalau mau apa? Mungkin sambil ada cemilan juga nggak apa-apa. Yang penting insya Allah kita coba tetap fokus aja gitu. Bismillah, kita akan coba belajar kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di Ghairi Natiqina Biha. Ini insya Allah apa namanya tuh kitab yang Masya Allah sangat bermanfaat sekali dan terasa gitu ya apa namanya tuh cocok juga insya Allah untuk kita kita semua yang masih pemula gitu ya, yang masih pemula ingin belajar bahasa Arab dari awal, maka kitab ini sangat cocok sekali gitu ya untuk dipelajari karena sangat sistematis juga. Jadi nggak langsung di apa namanya itu langsung dihadapkan dengan kaidah-kaidah nahu dari awal gitu ya, tapi ini sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit dikasih kaidah nahunya secara tidak langsung gitu lewat kayak percakapan-percakapan dan juga ada kosakata barunya insyaallah taala. Ini namanya kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah di ghairi natiqina biha. Jadi durus itu artinya pelajaran. Durus artinya pelajaran. Jadi kenapa disebut pelajaran-pelajaran? Karena durus itu eh, plural gitu ya. Jadi kata kerja alfan, maksudnya kata dalam bentuk jamaknya gitu ya. Nah, sedangkan durus ini ya dia punya bentuk tunggalnya. Nah, yaitu kata darsun. Wan, sebentar, ya, mungkin agak baik. Sebentar ya. Nah, izin ganti baterai dulu. Mau Ustaz. Nah, alhamdulillah. Ini darsun. Eh, Kalau darsun ini artinya pelajaran. Nah, kalau durus artinya pelajaran-pelajaran. Artinya kita akan banyak hal yang akan kita pelajari dalam bahasa Arab ini atau dalam kitab ini gitu. Nah, kemudian di sini kata al-lughah artinya bahasa, kemudian al-arabiyah artinya Arab. Nah, jadi durusul lughah al-arabiyah artinya pelajaran-pelajaran bahasa Arab. Nah, li ghairin natiqina biha. Li ghairi untuk selain gitu ya. Untuk selain an-natiqina biha. Orang yang berbicara dengan bahasa Arab gitu ya. Orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Biha di sini artinya dengan bahasa Arab. Nah, jadi ini pelajaran-pelajaran yang ada di kitab ini ya. Mu'alif Dr. Abdurrahim di sini rahimahullah memberikan pelajaran-pelajaran tentang bahasa Arab yang mana ini diperuntukkan untuk istilahnya bukan orang Arab gitu ya, non native speaker gitu, bukan untuk penutur atau orang yang berbicara bahasa Arab seperti kita-kita semua gitu, yang orang-orang Indonesia atau selain atau orang-orang non Arab begitu. Kita langsung saja ke masuk dars atau pelajaran pertama. Silakan bisa dibuka di halaman 5 ya. Lima. Baik. Ya, baik. Eh, Mungkin untuk metodenya insya Allah Ana akan coba baca dulu secara keseluruhan di satu halaman ini. Nanti Hmm. Ana coba terjemahkan mungkin kosakata-kosakata yang baru gitu ya, yang ada di halaman ini baru nanti Ana coba baca lagi, terus Kang Kendi bisa ngikut gitu ya, bisa ikutin Ya, bacaan Ana gitu ya. Baik, siap Bismillah. Ustaz. Ad-darsul awwalu. Ad-darsu al-awwalu.
Hadza. Nah, mungkin bisa sambil di ini ya Kang, di apa? Di Iya, eh, kasih. Iya, ya betul kasih harokat mungkin barangkali ada kasih. yang belum dikasih harokat. Iya. Baik. Eh, hadza. Hadza baitun. Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalabun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. Nah, ini belum ada titiknya ya. Kita kasih titik aja nggak apa-apa. Baik. Eh, ad-darsul awwalu. Ad-darsu artinya pelajaran. Tadi sudah disampaikan gitu ya. Ad-darsu itu bentuk kata tunggalnya dari kata durus. Nah, ad-darsu artinya pelajaran. Al-awwalu yang pertama. Al-awwalu yang pertama. Nah, kita di sini di pelajaran pertama akan membahas tentang kata hadza. Tentang kata hadza yang artinya ini. Yang artinya ini. Baik, kita coba terjemahkan dulu. Hadza baitun. Nah, ini adalah rumah. Nah, karena apa? Hadza di sini tadi sudah diterjemahkan ya. Jadi supaya tidak capek, jadi hadza yang ada di sini diterjemah apa ya diterjemahkan atau ditulis terjemahnya lagi gitu ya. Jadi supaya kita sambil ngafal juga gitu ya. Hadza Nah, baitun. Nah, hadza masjidun. Masjid ya artinya ya masjid juga. Kemudian hadza babun. Artinya ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku atau kitab juga ya. Hadza qalamun. Ini pulpen atau pena. Kemudian hadza miftahun. Ini kunci. Maktabun. Ini meja. Lalu hadza syarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Hadza kursiyun. Ini kursi. Ya, baik. Nah, ini kosakata yang ada di eh, halaman ini gitu ya. Baik. Mungkin kita coba baca lagi. Mungkin nanti sambil Kang nah, Candy ikut baca juga ya setelah Hana. Bismillah. baik Ustaz. Ad-darsul baik. Ad-darsul awwalu. Silakan. Ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama. Hadza. Hadza. Ini. Ini. Hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Hadza babun. Hadza babun. Ini pintu. Ini pintu. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Ini buku. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ini pulpen. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ini kunci. Ini kunci.
Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Ini meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini ranjang. Ini ranjang. Hadza kursiun. Hadza kursi. Hadza kursiun. Ini kursi. Ini kursi. Baik, alhamdulillah. Jadi kosakata-kosakatanya sudah kita terjemahkan, kita juga sudah baca ulang ya. Hmm. Baik, insya Allah di atau pelajaran yang pertama ini kita bahas tentang hadza. Nah, hadza ini kalau dalam bahasa Arab namanya isim isyarah. Namanya adalah isim isyarah. Nah, isim isyarah itu apa? Isim isyarah itu secara singkatnya kita bisa artikan gitu ya, kata tunjuk. Kata tunjuk. Ya, jadi isim isyarah itu artinya adalah kata tunjuk. Isyarah itu ya seperti sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bersama gitu ya. Kadang ketika kita agak sulit itu untuk mengungkapkan sesuatu, ya kita biasanya menggunakan isyarat gitu. Jadi entah itu mungkin ya salah satunya dengan kata tunjuk gitu ya. Kalau dalam konteks bahasa Arab, maksudnya adalah kata tunjuk. Ya semisal salah satunya adalah hadza yang bermakna ini. Nah, nah untuk kata hadza ini setidaknya apa istilahnya itu ada mungkin semacam persyaratan gitu atau mungkin ketentuan-ketentuan yang mesti kita ketahui. Nah, jadi ada semacam ya ketentuannya, ada kaidahnya gitu ya, supaya kapan kita menggunakan kata hadza ini, ya ketentuan atau kaidahnya. Nah, yang pertama eh, hadza ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat dari kita. Ya, jadi ketika semisal kita di dekat kita nih ada ya barang atau apapun gitu ya, entah itu mungkin saudara kita gitu ya. Lalu kita ingin menunjuk gitu ya, istilahnya ingin mengarahkan gitu atau menunjuk. Nah kita, nah karena dekat gitu ya sesuatu ini, nah kita bisa menggunakan kata hadza. Ya. Misal di sini salah satu contohnya hadza baitun. Ya, ini adalah rumah. Ya, atau kita juga bisa apa istilahnya tuh eh, dengan sesuatu-sesuatu yang ada di sekitar kita juga gitu. Misalkan contoh mungkin anak kasih mufrodat atau kosakata yang lain ya, mungkin yang agak mudah. Semisal contohnya adalah eh, baju gitu ya atau kemeja misalkan. Ketika di samping kita ada atau di dekat kita nih ada kemeja ya di samping kita atau di dekat kita nih ya ada kemeja. Nah, lalu kita ingin menunjuk kemeja itu maka kita bisa menggunakan kata hadza komisun. Nah, hadza komisun. Ini adalah kemeja. Kemeja. Ya. Kemudian contoh lain semisal ketika kita Pakai misalkan ingin apa Ustaz? memperkenalkan gimana? Pakai adalah gitu. Jadi ini ada. Atau langsung aja ini ke Eh, meja. Sebenarnya bisa langsung ini ke meja itu bisa juga mau Oh, pakai iya. adalah juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Benar mau Ustaz. mungkin lebih simpel langsung juga nggak apa-apa. Insya Allah Nah, siap. masih maknanya masih sama Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Eh, Terus misalkan mungkin contoh lain gitu ya. Contoh lain ketika kita punya saudara gitu ya. Ketika kita punya saudara atau ya punya saudara kandung misalkan, kemudian kita ingin memperkenalkan gitu. Hadza akhun misalkan. Ini adalah saudara misalkan. Atau hadza akhi. Ini adalah saudara saya.
Misalkan contoh di sini ada akhi, dan tentunya di sini ya saudara saya pun masih dekat dengan saya juga gitu. Kemudian kita ingin memperkenalkan atau ingin memperkenalkan dengan menggunakan kata tunjuk, misalkan ada akhi, ini saudara saya atau saudaraku, seperti itu. Jadi kesimpulannya yang pertama, penggunaan kata hadza ini ya kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan sesuatu yang dekat dengan kita gitu. Maka sebaliknya kalau semisal jauh, sesuatu tersebut itu jauh dari kita, maka kita tidak menggunakan kata hadza ya, tapi nanti ada kata tunjuk yang lain gitu ya, yang menunjukkan untuk sesuatu yang jauh gitu. Insya Allah nanti kita akan belajar isim isyarah atau kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh. Nah, itu yang pertama ya, kaidah yang pertama, menunjukkan sesuatu yang dekat. Kemudian yang kedua ke di sini aja ya. Yang kedua itu kata yang ditunjuk eh, harus jenisnya laki-laki gitu ya. Jadi apa istilahnya tuh, untuk yang berjenis laki-laki gitu ya, simpelnya. Nah, artinya eh, benda yang kita tunjuk ini itu namanya tuh dia harus yang berjenis laki-laki. Maksudnya berjenis laki-laki di sini mungkin secara singkatnya atau secara mudahnya gitu ya, artinya tidak ada tak marbutoh gitu ya, tak marbutoh yang seperti ini gitu. Nah, jadi ketika dalam satu kata itu gak ada tamar butoh seperti ini, eh, maka kita bisa menggunakan eh, kata tunjuk gitu ya, untuk menunjuk sesuatu yang ada di dekat dengan kita ya, dengan kata hadza. Nah, Halo Ustaz, nge-live Ustaz atau baik. eh, Afwan, sebelumnya anak kabar Allah, agak sinyalnya agak kurang mendukung mohon juga maaf di Ustaz. sini. Baik. Eh, baik. Kita lanjut ya. Jadi kita sah-sah saja menggunakan kata hadza ketika kita ingin menunjuk pintu gitu ya. Kenapa? Karena pintu sendiri dalam bahasa Arab adalah babun. Nah, dan babun ini itu gak ada ciri-ciri Pak. yang menunjukkan perempuannya gitu ya. Ya, di antaranya adalah tidak ada tak marbutohnya. Nah, begitu juga contoh di sini ada masjid. Ya, sama ini Share juga. screen-nya, Ustaz, share screen-nya apa? Belum muncul. Oh iya, afwan, afwan. Syukran sudah mengingatkan Kang. Afwan, afwan. Oke. Nah, begitu juga di sini ya, ada kata masjid. Ini juga sama, berjenis laki-laki juga. Ya. Maksudnya berjenis laki-laki di sini bukan berarti mohon maaf gitu. Lagi. Dia berjenis kelamin laki-laki gitu ya. Tapi kita sederhanakan, maksudnya berjenis laki-laki di sini nggak ada tak marbutohnya gitu. Karena ketika ada tamar butohnya, ketika ada satu kata atau satu benda, dia ada tamar butohnya, itu nanti nggak menggunakan hadza.
Ya, nanti ada kata tunjuk yang lain gitu. Makanya mungkin kita sederhanakan gitu ya, masjid ini ya jenisnya ya untuk laki-laki gitu ya, karena tidak ada tak marbutohnya. Begitu juga sama ya, semua yang ada di sini itu eh, kata-katanya ini jenisnya adalah untuk laki-laki gitu. Karena ya bisa kita lihat di sini semuanya tidak ada tak marbutohnya. Ya, jadi sah gitu kita menggunakan kata haza. Baik, mungkin sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin atau ada yang mungkin belum dipahami dengan baik. Barangkali takutnya anak agak kesana kemari gitu ya. Mohon maaf Oh, sebelumnya. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz, mengerti Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Baik. Eh, mungkin kalau gitu kita coba ini ada berapa menit lagi? Oh iya, ada 15 menit lagi. Insya Allah kita belajar kurang lebih 40 menit aja ya Kang ya. Yang penting kita apa istilahnya itu nggak akan terlalu lama, sedikit-sedikit Ya aja. Ustaz. Tapi insya Allah ya semoga Allah mudahkan. Yang penting kita bisa paham gitu ya, atau mengerti dengan apa yang kita pelajari gitu, sedikit-sedikit aja. Nah, Dan Ustaz. kita coba lanjut ke yang halaman berikutnya. Baik, mungkin Ana coba baca dulu ya. Bismillah. Mahada. Mahada. Hada baitun. Ahada baitun. Naam. Hada baitun. Mahada. Hada qamisun. Ahada sarirun. La. Hada kursiyun. Ahada miftahun. La. Hada qalamun. Ma hada. Hada najmun. Baik, kita akan coba sambil terjemahkan. Baik, di sini ada kata baru ya. Baik, kita sambil terjemahkan saja. Ma hada, apa ini? Nah, ma di sini artinya apa dan hada tadi sudah kita pelajari artinya ini. Nah, Ini. ma hada, apa ini? Hada baitun. Ini rumah. Ahada baitun, apakah ini rumah? Nah, di sini ada kata baru. Di sini ya, ada hamzah. Nah, di sini hamzah di sini artinya apakah. Jadi kalau yang pertama ma itu artinya apa, tapi kalau di sini hamzah a artinya apakah. Gitu. Jadi sama-sama kata tanya, tapi mungkin nanti konteksnya atau maknanya nanti agak berbeda lagi gitu ya penggunaannya. Baik. Ahada baitun, apakah ini rumah? Naam, hada baitun. Ya, ini rumah. Naam. Di sini naam artinya adalah ya, gitu ya, atau iya, gitu ya. Jadi apa istilahnya tuh sebagai jawaban apa istilahnya tuh ya ketika ya pernyataannya adalah benar gitu ya, atau setuju gitu ya. Ketika pernyataannya adalah benar, apa yang disampaikannya adalah tepat. Baik, kita lanjut. Ma hada, apa ini? Hada komisun. Ini kemeja. Hada komisun. Kemudian kita lanjut lagi. Ahada sarirun. Apakah ini ranjang? La. Hada kursiyun. Bukan atau tidak gitu ya. Sama. Mau itu tidak atau bukan itu sama ya kurang lebih. Bukan atau tidak. Tidak. Ini kursi. Ahada miftahun. Apakah ini kunci? La. Hada kolamun. Tidak. Ini pulpen.
Ma hadza, apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Baik, alhamdulillah di sini kosakata yang barunya sudah kita terjemahkan. Mungkin kita coba baca dulu saja. Anak baca pertama, nanti bisa diikuti oleh Kang Kendi ya, insya Allah. Baik, Ustaz. Baik, Bismillah. Ma hadza, Ma hadza, apa ini? apa ini? Ma hadza, Ma hadza, apa ini? apa ini? Hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Ini rumah. Ahadza baitun. Ahadza baitun. Apakah ini rumah? Apakah ini rumah? Naam. Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Ya, ini rumah. Ma hadza, Ma hadza, apa ini? apa ini? Hadza qamisun. Hadza qamisun. Ahadza sarirun. Ini adalah kemeja. Oh iya, afan, afan. Ini. Oh iya, betul ya. Belum diterjemahkan ya. Afan, afan sebelumnya. Nah, Ini adalah meja. Baik, jazakumullah khair. Sorry Kang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Anda sampai gak inget ya. Qadarullah. Gak apa. Terima kasih Nah, sudah Ustaz. mengingatkan. Baik. Nah, Ustaz. Ahadza sarirun. Ahadza sarirun. Apakah ini ranjang? Apakah ini ranjang? La, hadza kursiyun. La, hadza kursiyun. Tidak, ini kursi. Tidak, ini kursi. Ahadza miftahun. Ahadza miftahun. Apakah ini kunci? Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. La, hadza qalamun. Bukan, atau tidak ya. Tidak, ini pulpen. Tidak, ini pulpen. Ma hadza, Ma hadza, hadza najmun. hadza najmun. Ini bintang. Ini bintang. Baik, alhamdulillah di sini kita sudah baca dan juga terjemahkan ya. Baik, mungkin kita coba sedikit bahas tentang di sini tuh ada kata yang beberapa kata ya, atau mungkin sedikit yang baru bagi kita yang mana sebelumnya belum dibahas gitu ya, dan baru sekarang saat ini dibahas oleh sang penulis rahimahullah taala. Nah, di sini ada kata ma ya, ada kata ma, kemudian ada juga kata a ya, ada kata a. Nah, ini semua dua kata ini namanya adalah afwan. Ini ada ma, ada hamzah ya. Nah, ini kedua kata ini digunakan untuk bertanya gitu ya. Sama-sama digunakan untuk bertanya. Banyak. Ya, ingin meminta apa istilahnya tuh jawaban gitu ya, ingin meminta jawaban kepada orang lain. Nah, di sini ada ma yang artinya adalah apa. Nah, sedangkan yang hamzah di sini artinya apakah gitu ya. Nah, kalau mahada, semisal di sini ya ada kata ada kalimat mahada, apa ini? Di sini kan kita bisa pahami bahwasanya mahada di sini ya bentuk pertanyaan ini ketika kita sama-sama belum tahu gitu ya, belum tahu yang kita tunjuk ini itu namanya apa gitu ya. Jadi ketika kita penasaran, apa ini gitu ya. Maka dalam bahasa Arab kita bisa gunakan ma hadza, apa ini gitu ya.
Ini ketika kita belum tahu gitu ya, apa istilahnya tuh, sebelumnya kita memang sama sekali belum tahu sesuatu ini apa namanya gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin sedikit Ana coba ini ya, apa istilahnya tuh, bahas juga. Kita ma dulu ya, kita coba bahas ma dulu. Seperti yang Ana sampaikan tadi, yang pertama gitu ya, ma hadza ini atau ma gitu ya, ma saja, apa. Itu kan kalau bentuk pertanyaannya seperti ini, ma hadza, ya ini dalam artian ya ketika ya kita ingin menanyakan sesuatu dan kita belum tahu gitu sesuatu tersebut apa namanya gitu ya. Nah, kemudian ma ini kata setelah ma ini eh, dia bisa untuk afan. Type afan ya, anak salah ini. Salah salah salah. Anak kira di sini hada ya, afan. Ini ternyata ma. Type. Type. Jadi intinya yang ingin Anda sampaikan, ma di sini ya artinya adalah apa, dan apa istilahnya tuh, pertanyaannya tuh ya berupa ketika kita ingin tahu gitu ya, ingin tahu sesuatu yang nama sesuatu tersebut kita belum ketahui gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian di sini ada a, atau namanya adalah hamzah istifham. Hamzah istifham. Istifham. Hamzah istifham. Ya, ini juga sama digunakan untuk bertanya juga gitu ya, untuk bertanya juga. Tapi kalau kita lihat di sini di kalimat pertanyaan ini contohnya. Nah, ini ketika ya semisal kita tuh sebenarnya mungkin pernah lihat atau pernah tahu gitu ya, tapi muncul ada keraguan gitu ya, ada keraguan dalam diri kita dan kita ingin memastikan gitu, apakah eh, yang kita tunjuk gitu, atau ingin memastikan apakah pernyataan kita ini benar atau tidak gitu ya. Semisal kalau di sini kita asalnya mungkin kita tahu gitu, ini teh rumah gitu, tapi ya mungkin karena kita agak ragu misalkan, jadi kita ingin memastikan, makanya kita gunakan kata tanya hamzah istifham gitu ya, apakah gitu ya, apakah ini rumah, ahadza baitun, apakah ini rumah. Nah, kak ya apa istilahnya tuh, itu perbedaannya gitu ya antara ma dengan hamzah istifham. Nah, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Belum ada Ustaz. Insya Allah jelas. Oke, insya Allah jelas ya. Afan, mungkin agak sedikit ke sana ke sini atau agak susah menyusun kata-kata Ya dalam Ustaz. menjelaskan karena ini apa istilahnya itu, Ana baru pertama kali alhamdulillah diamanahkan untuk membersamai belajar. Jadi mungkin Ana sebelumnya juga memang belum ada pengalaman, jadi ya masih agak terbata-bata gitu ya dalam menjelaskan. Baik. Mungkin ada 2 menit lagi, mungkin sedikit lagi ya. Kita coba ini, ada beberapa kata lagi, insya Allah bisa selesai. Baik, di sini ada kata naam. Nah, di sini ada kata naam. Nah, naam ini kita gunakan sebagai bentuk jawaban ketika pernyataan yang ditanyakan tersebut adalah benar. Ya, ketika semisal contoh di sini kan eh, ada yang ingin bertanya kepada kita, ahadza baitun, sembari menunjukkan gitu ya, menunjukkan apakah ini rumah gitu ya. Dan memang benar, ini adalah rumah. Maka kita bisa jawab dengan naam dulu gitu ya, dengan kata naam dulu. Naam, ya, hadza baitun. Ini rumah gitu. Jadi naam ini digunakan ketika apa istilahnya tuh, pernyataan gitu ya, atau satu pernyataan yang ingin ditanyakan gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang
pernah tahu tapi mungkin agak ragu, kemudian bertanya kepada kita ingin memastikan dan kita jawab dan ternyata memang benar gitu. Maka kita bisa gunakan dengan kata na'am. Iya gitu. Hada baitun. Ini rumah. Nah, ini ketika ya tadi gitu ketika ya jawabannya memang betul gitu ya. Nah, ada juga di yang berikutnya ada yaitu kata la ya. Ada kata la yang artinya bukan atau tidak. Ini ya ketika jawabannya tidak tepat atau jawabannya salah gitu ya. Ya, jadi ketika semisal ada orang bertanya, ahadza sarirun, apakah ini ranjang? Tapi ternyata yang ditunjuk adalah kursi. Nah, maka kita bisa jawab, la, bukan. Hada kursiun. Ini adalah kursi. Nah, begitu. Jadi kalau untuk pertanyaan yang menggunakan kata hamzah ini, ahadza misalkan atau a-nya ada a di sini. Nah, maka kita gunakan dulu gitu ya. Gunakan dulu kata naam atau la. Jadi naam kalau semisal itu benar, la jika jawabannya salah gitu. Jadi itu biasanya kalau pertanyaan yang digunakan gitu ya, yang menggunakan kata hamzah istifham ini nanti jawabannya itu harus ada naam dulu ya antara naam atau la. Jadi kita jawabnya naam atau la dulu gitu. Baru nanti kalau semisal naam ya bisa kita tegaskan lagi gitu, bisa kita ulang lagi. Ya semisal tadi ahadza baitun, apakah ini rumah? Dan ternyata memang benar, ini adalah rumah. Maka kita jawab naam, ya, hadza baitun. Kita ulang lagi, kita tegaskan lagi. Hadza baitun, ini adalah rumah atau ini rumah. Tapi ternyata yang ditunjuk misalkan sekolah gitu, tapi si penanya nanyainnya tuh ahadza baitun, apakah ini rumah? Yang ditunjuknya adalah sekolah, maka kita jawab la, hadza baitun. Bukan, ya. Eh, Afan, tadi yang ditunjuk sekolah ya, yang tadi. Karena bilang Sekolah. yang ditunjuk sekolah. Oh ya, Afan. Berarti si penanya Lah. nih misalkan nanyain ahada baitun yang ditunjuknya sekolah, berarti kita jawab la gitu ya. La, nanti ada kata lain ya. Mungkin Ana sedikit sampaikan aja di sini. Hadhihi madrasatun. Ini adalah sekolah begitu. Mungkin karena sudah hampir mau habis juga. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas Ustaz. Belum ada Ustaz. Alhamdulillah. Baik, mungkin nggak apa-apa kalau semisal nanti ada yang ingin ditanyakan di luar jam belajar kita, karena memang ini satu pekan sekali ya. Afwan sebelumnya karena anak baru bisanya hari Sabtu subuh saja, jadi mungkin nggak apa-apa kalau semisal ada yang ingin ditanyakan di luar jam belajar. Insya Allah anak usahakan jawab, anak usahakan bantu Insya Allah Ta'ala. Jazakallah Baik, khair Ustaz. siap, jazakumullah khairan juga Kang, sudah ikut membersamai juga. Anda juga ini sebenarnya sambil murojaah gitu, sambil ngulang-ngulang dan Nah, apa istilahnya itu, jadi keinget gitu masa-masa belajar ini saat dulu gitu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi karena waktunya juga udah hampir mau selesai, Anda ucapkan terima kasih banyak pada Kang Kendi yang sudah sama-sama. hadir juga, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan juga istiqomahkan Kang Amin. Kang Kendi, dan Allah juga berikan gitu pada kita semua eh, pemahaman yang benar gitu. Sehingga ya kita niatkan belajar bahasa Arab ini untuk kedepannya semoga kita bisa memahami gitu. Memahami Al-Quran dan juga Al-Hadis dan juga penjelasan-penjelasan para ulama sehingga kita bisa belajar agama kita ini dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita akhiri saja, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Waalaikumsalam katsiran. warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum Ustaz. Izin lab. Ustaz.
Amin amin. Wa iyyakum.